Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini saya Raka Firdaus Pratama dari Pengembangan Masyarakat Islam kelas 4C akan membawakan atau menyampaikan sebuah materi yang berjudul atau bertemakan mulai mengaji, dengan tema besar sebelumnya yaitu belajar membaca Al-Quran dengan target sasaran mantan pekerja seks komersial. Langsung saja kita ibaratkan kita berada di suatu tempat, yaitu di pesisir utara ibu kota, di mana di tempat ini merupakan tempat prostitusi, tetapi di atas tempat prostitusi ini berdiri sebuah musola yang setiap malamnya selawat serta salam tak pernah tertinggal, selalu tercurahkan kepada baginda Nabi. Masih ada cahaya Islam di sini, di mana anak-anak sekitar sini masih semangat untuk belajar mengaji, belajar mencari ilmu agama Islam, dan belajar untuk memperbaiki kehidupan agar tidak seperti orang tuanya. Langsung saja kita simulasikan. Oke kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sangat bangga, sangat respect lah pada kakak-kakak yang telah memilih jalan untuk kembali kepada jalan kebenaran. Oleh karena itu, untuk kembali ke jalan kebenaran itu, untuk mendapat petunjuk kepada jalan kebenaran itu dan diistiqomahkan dalam jalan kebaikan kebenaran ini, kita harus mempelajari mulai mempelajari mengaji. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yang insya Allah bisa sedikit banyaknya membuat kakak-kakak tetap semangat dalam menuju kebaikan. Yang pertama, kita ketahui pada saat ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa gitu ya, di bulan Ramadan, dan pada bulan Ramadan ini merupakan dimana diturunkannya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan, dan Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur dan di dua tempat, Makkiyah dan Madaniyah. Secara berangsur-angsur ini Al-Quran diturunkan dengan kisaran waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dan Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini merupakan sebagai petunjuk bagi kita umat muslim, bagi kita umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan dalam Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi kita. Dan Al-Quran diturunkan merupakan sebagai batasan antara yang hak dan yang batil. Yang kedua, pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Di sini dikutip dari hadis riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang terbaik dari kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Karena Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk dan pembatas, memberitahu peringatan dari yang hak dan yang batil. Itu sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya. Kalau kita tidak mempelajarinya, bagaimana kita mendapatkan sebuah petunjuk itu gitu. Next, materi yang ketiga itu keutamaan dalam mempelajari Al-Quran. Nah, yang pertama itu kita bisa menjadi umat yang terbaik, manusia yang terbaik, dan yang seperti yang dijelaskan atau dikutip dari hadis riwayat sebelumnya gitu ya. Yang kedua, dikumpulkan bersama malaikat. Yang ketiga, sebagai syafaat di hari kiamat. Kita bisa mendapat syafaat di hari kiamat dengan kita mempelajari, membaca, dan menghafalkan Al-Quran. Yang keempat, kenikmatan tiada tara dan ketenangan dalam diri setelah membaca Al-Quran itu sangat terasa kakak.
Coba kakak-kakak setelah belajar coba rasakan itu. Yang kelima, ini merupakan ladang pahala bagi kita kakak-kakak, apalagi kakak-kakak kan telah memutuskan untuk pada jalan kebenaran, kembali kepada jalan yang benar. Ini adalah ladang pahala bagi kita kakak-kakak. Yang keenam, kedua orang tua kita mendapatkan mahkota di surga. Pasti ini yang pasti kita sebagai anak menginginkan ini itu. Dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita mempelajari Al-Quran, menghafalnya, orang tua kita mendapatkan mahkota di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung aja yang keempat. Nah, cara mempelajari Al-Quran kakak-kakak. Yang kakak-kakak harus pahami nih ya. Yang pertama itu mengenal dasar huruf hijaiyah terlebih dahulu. Kakak-kakak kan sudah mengenalnya walaupun masih terbata-bata dan masih sering ada yang lupa gitu ya. Mungkin kakak-kakak harus mengenalnya gitu ya. Yang kedua, memahami tanda baca dan hukumnya. Di Al-Quran itu ada tanda bacanya, di mana kita harus berhenti, di mana kita harus lanjut bacanya gitu ya, di mana harus dipanjangkan, harus dipendekkan. Kakak-kakak harus paham, nanti kita pelajari ini ya, kita pelajari bersama Ustadz setiap ba'da maghrib. Yang ketiga, mengenal hukum tajwid yang dalam Al-Quran. Nanti juga kita pelajari mengenai hukum tajwid ini ya kakak-kakak, seperti ijhar, idgham, iqlab, ikhfa, dan lain-lainnya. Yang keempat, menyiapkan waktu untuk belajar Al-Quran dan mencari guru mengaji. Nah, Ustaz kan sudah bersedia gitu membimbing kakak-kakak. Waktunya kan habis maghrib gitu ya, pada maghrib sampai subuh. Ustaz selalu mengajarkan kita tentang Al-Quran, selalu mengajarkan selawat serta salam pada baginda Nabi. Kakak-kakak datang saja nanti ke musola yang di atas. Yang kelima, belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin mempraktikannya. Kekuatan hati kakak-kakak dan keputusan kakak-kakak untuk kembali kepada jalan kebenaran harus dibuktikan dengan kesungguhan kakak-kakak untuk mempelajari Al-Quran dan rajin mempraktikannya, agar apa-apa yang nantinya telah kakak-kakak pelajari tidak lupa dan bisa kakak-kakak praktikan gitu ya. Yang kelima, ada adab-adab dalam membaca atau mempelajari Al-Quran. Yang pertama itu niat lillahi ta'ala. Kita harus niat dulu, karena apa-apa perbuatan selalu dinilai dari niatnya. Niat kita harus baik. Yang kedua, berwudu. Al-Quran ini merupakan kitab yang suci, maka sebelum kita mempelajarinya, sebelum kita membacanya, terlebih dahulu kita harus berwudu. Diwajibkan kita harus berwudu. Yang ketiga itu bersungguh-sungguh. Yang keempat, diawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Ini sebagai bentuk permohonan kita agar kita dalam mempelajari dan membacanya diberi perlindungan dari setan yang terkutuk. 5. Memelihara tajwid. Yang keenam, menghadap kiblat. Nah, dianjurkan dalam membaca Al-Quran itu kita seperti sholat gitu ya, menghadap kiblat. Yang ketujuh, dibaca dengan tartil. Dan yang kedelapan itu diakhiri dengan membaca doa seperti A'udzubillahi seperti Shadaqallahul Azim gitu ya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan materinya kakak-kakak. Semoga apa-apa yang telah saya sampaikan bisa membuat sedikit banyaknya kakak-kakak tetap semangat dalam mempelajari Al-Quran, agar kakak-kakak selalu diistiqomahkan gitu ya. Saya doakan kakak-kakak selalu diistiqomahkan dalam mempelajari Al-Quran dan mempelajari hal-hal menuju kebaikan ini, dan selalu diistiqomahkan dalam jalan kebaikan ini. Mungkin itu saja kakak yang dapat saya sampaikan. Kita nanti langsung lanjut belajar Al-Quran bersama Ustadz di musola yang atas. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.